Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. yang sudah hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah. Saya yakin dan percaya hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia. Kita mau menikmati kehadirannya pagi ini. Mari renungkan sejenak kebaikan Tuhan yang boleh kita terima. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Ini anak-anak-Mu yang datang Tuhan pagi ini berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari angkat suaramu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kembali katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kami percaya Tuhan, Percaya hanya kepadamu, ya Yesus. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kembali katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, ya Yesus. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari kita puji Dia. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dengan segenap hatimu katakanlah, mulutku penuh dengan pujian kepadamu,
setia kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku, yes Tuhan, kami puji namamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, agungkan Dia. Mulutku penuh dengan puji hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari beri penghormatan kepada Dia pagi ini. Datang dan rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sembah Dia dan puji Dia. Naikkan syukurmu. Naikkan syukurmu pagi ini di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Kau yang layak. Kau yang layak. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu mengalir di tempat ini bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Biar hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, karena hanya Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita sembah Dia, katakan layaklah yes Tuhan. Sujud kepadamu, sebab hanya Engkau yes Tuhan, layak disembah. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah layak kudus. Engkau layak Tuhan, layak disembah, layak disembah yes Tuhan, layak disembah. Mari beri puji
bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Biarlah segala pujian penyembahan kami pagi ini Tuhan, kami mau naikkan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang datang pagi ini tetap berbakti beribadah kepadamu Tuhan. Engkau yang tahu setiap keadaan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya pagi ini Tuhan akan mengurapi setiap kami. Tuhan akan menjamah setiap kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap jiwa-jiwa yang hadir Tuhan. Berkaryalah Tuhan di tempat ini, kami rindu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya pada Tuhan Yesus katakan amin. Beri sorak-sorai sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Tetap bangkit berdiri ya. Kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia. Boleh kasih salam sehati dulu kepada teman-teman sobat di kanan kirinya ya. Seberapa banyak siap muji nama Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Kita mau nyanyikan kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dia ajaib, ajaib hebat, Allah perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Mari angkat tanganmu, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, amin. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja, amin, haleluya. Dialah gunung batu, kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Mari nyatakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dia ajaib, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Seri 2 Bapak Jemaat katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, amin. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Mari angkat tanganmu, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah. Mari lebih lagi bagi Tuhan. Kami bawa pujian kami Tuhan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja, Yesus Raja. Sekali katakan, segala Raja. Beri tepuk tangan buat Raja kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun cuaca di luar ya, tadi hujan sangat awet, tapi kita bersyukur setiap kita yang tetap hadir di tempat ini bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan kita mau terus rasakan kehadiran Tuhan pagi ini. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Bapak Indra akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik,
Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu Bapa. Kau telah memberkati kami di sepanjang minggu kami Tuhan. Kau telah mencurahkan anugerah-Mu kepada kami Bapa. Kami selalu bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Bapa. Dan sebentar Tuhan kami mau memberi persembahan Tuhan. Ajar kami memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau berkati mereka yang mengelola persembahan ini Bapa. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi persembahan Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian. Engkau baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sangat-sangat kita katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak berubah dalam hidup kita. Puji Tuhan untuk persembahan yang boleh kita bawa pada pagi hari ini. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita menjadi tanah yang subur untuk siap ditaburi setiap benih firman Tuhan. Dan benih itu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi hidup kita boleh berbuah. Amin. Berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah Yesus, permata hati kami. Kami datang dan kami buka hati kami pagi ini. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari kembali kita naikkan pujian ini dengan segenap hati dan jiwaku. Kami datang padamu, dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Menggantikan-Mu. Katakan kemuliaan-Mu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Menjadikanku indah dan semakin indah
bagimu. Mari kita berdoa. Berkati kami dengan firman-Mu Ya, saat ini Yesus. Tuhan. Kami butuh firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan hamba-Mu Ya Yesus. untuk menyampaikan firman ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tema firman Tuhan kita saat ini menjadi seperti Yesus. Kita baca ayat ini Bapak Ibu. Mari kita baca ayat ini 1 Petrus 2 ayat 21. Kita keluarkan suara kita sama-sama. 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita baca kembali 1 Yohanes 2 ayat 6. Bapak Ibu, mari kita baca kembali 1 Yohanes 2 ayat 6. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Tuhan, dari pembacaan ayat ini kita diingatkan bahwa setiap orang percaya memiliki suatu panggilan dalam hidupnya, yaitu mengikuti teladan dan jejak dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari pembacaan ayat tadi kita diingatkan bahwa setiap orang percaya memiliki suatu panggilan dalam hidupnya, yaitu mengikuti teladan dan jejak dari Tuhan Yesus Kristus. Kata Kristen Bapak Ibu digunakan 3 kali dalam perjanjian baru. Kita bisa lihat ayat-ayatnya dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dan seterusnya. Dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, para pengikut Kristus, Yesus Kristus pertama kali digelari dengan kata Kristen di Antioquia. Karena perbuatan, keseharian dan kata-kata mereka seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu Tuhan, pertama kali kata Kristen itu diucapkan yaitu di sebuah kota namanya di Antioquia. Kenapa Bapak Ibu? Karena perbuatan, keseharian dan kata-kata mereka seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kalau kita disebut orang Kristen, harusnya hidup keseharian kita, kata-kata kita harus seperti Kristus. Karena kata Kristen artinya yaitu pengikut Kristus. Nah, hari ini kita akan mempelajari ada 7 teladan dari Tuhan Yesus Kristus yang dapat kita pelajari. Yang pertama Bapak Ibu, namanya dalam hal ketaatan. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Satu hal yang perlu kita teladani Bapak Ibu sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberikan keteladanan yang pertama, yaitu namanya dalam hal ketaatan. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita ini termasuk dikategorikan orang yang taat? Taat dalam kita melakukan firman Tuhan. Termasuk di dalamnya taat di dalam kita membaca firman Tuhan setiap hari. Taat kita berdoa, taat kita beribadah setiap hari Minggu. Taat dalam kita melakukan apa yang firman ajarkan di dalam hidup kita. Jadi keteladanan yang Yesus berikan dalam hidup kita, yang pertama Bapak Ibu namanya yaitu ketaatan. Yesus memberikan contoh, dia taat sampai mati ketika dia ada di dunia. Bahkan sampai mati di kayu salib, kata Filipi 2 ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita mau tingkatkan ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau selama ini kita boleh dikategorikan orang yang masih belum taat,
Kita mau belajar taat kepada Tuhan. Meskipun kadangkala susah dan sukar. Tetapi mari kita mau belajar taat seperti Kristus. Hal yang kedua, keteladanan yang kedua yang Yesus berikan yaitu dalam hal mengampuni. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam 1 Petrus 2:23 dikatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Syam Tuhan, satu hal yang sangat menarik dari kehidupan Kristus adalah Yesus memberikan keteladanan dalam hal Dia menghakimi, Bapak Ibu, dalam hal mengampuni. Yesus ketika Dia berada di kayu salib, Bapak Ibu, justru perkataan pertama yang keluar dari mulutnya adalah, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sesuatu hal yang sangat menarik, Bapak Ibu. Dikatakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebenarnya saat itu Tuhan Yesus itu dalam keadaan yang menderita. Di atas kayu salib. Dan menurut tradisi orang Yahudi biasanya di dalam keadaan demikian, orang bukan berkata-kata dengan kata-kata mengampuni. Biasanya kata-kata hujat yang keluar. Kata-kata makian yang keluar dari mulut orang itu. Tetapi Yesus berbeda. Dia justru mengeluarkan kata-kata yang mengampuni. Memang tidak gampang Bapak Ibu bicara tentang mengampuni. Tapi inilah yang diajarkan Tuhan Yesus buat hidup kita. Di dalam Lukas 6, 27-29 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Waduh Bapak Ibu, ini ayat. Ya, ini ayat saya rasa memang cukup unik. Dikatakan, Yesus berkata, aku berkata, kasihilah musuhmu. Udah gitu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Bapak Ibu Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan ini merupakan satu keteladanan yang luar biasa yang Yesus ajarkan dalam hal mengampuni. Hari ini biar kita mau belajar apa yang Yesus ajarkan buat kita Bapak Ibu. Kalau kita disebut sebagai pengikut Kristus, disebut orang Kristen, kita harus melakukan apa yang Yesus telah ajarkan. Bahkan apa yang telah Yesus lakukan selama Dia ada dalam dunia ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat tokoh ini, ya, saya sudah berapa kali menampilkan wajah ini. Dia ada seorang yang bernama Nelson Mandela. Bapak Ibu, dia adalah seorang orang kulit hitam di Afrika Selatan yang membela hak-hak orang kulit hitam. Satu kali dia dipenjara Bapak Ibu, dan dia dianiaya selama di penjara, termasuk oleh sipir penjara yang menganiaya dia. Bapak Ibu, dia pernah dikencingin oleh sipir ini ketika dia digerek dengan kepala di bawah, kaki di atas. Kakinya digerek Bapak Ibu, kemudian diturunin, dikencingin. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika Nelson Mandela terpilih jadi seorang presiden Afrika Selatan, dia berkata, pertama kali saya mau panggil kamu. Ketika dipanggil orang itu, dia berkata, aku mengampuni kamu. Luar biasa Bapak Ibu. Itu sipir waktu dipanggil mungkin mukanya
warnanya kayak nano-nano, ramai rasanya Bapak Ibu. Dia pikir wah pasti dia akan dihukum dan sebagainya. Tetapi justru Nelson Mandela manggil dia berkata aku mengampuni kamu. Dan setelah itu dia diajak makan oleh Nelson Mandela. Bapak Ibu Tuhan, dalam hal mengampuni, mari kita mau belajar Bapak Ibu. Dalam hal mengampuni. Yang ketiga, rela menanggung penderitaan, bahkan penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung. Tuhan Yesus tuh sebenarnya dia tuh tidak bersalah. Tetapi dia rela menanggung penderitaan, bahkan penderitaan yang tidak seharusnya dia tanggung Bapak Ibu. Jadi dia lakukan itu di dalam hidupnya. Rela menanggung penderitaan. Bahkan kadangkala terus terang Bapak Ibu, kita kadang-kadang tidak mau kalau mendengar hal yang namanya menderita. Sebab kita tahu menderita itu enggak enak. Ya. Tetapi Yesus memberikan keteladanan di mana dia rela menanggung penderitaan. Bahkan penderitaan yang tidak seharusnya dia tanggung Bapak Ibu. Tapi dia tanggung itu semua. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita lihat bagaimana penderitaan Yesus luar biasa selama dia hidup di dunia ini. Tapi dia lakukan dengan rela. Rela menanggung penderitaan itu untuk Bapak Ibu dan juga untuk saya. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita ikut Tuhan menderita, itu adalah bagian dari apa yang harus kita siapkan. Saya ulangi Bapak Ibu. Kalau kita jadi orang Kristen menderita, itulah salah satu bagian yang harus kita siap menghadapi. Karena banyak orang Kristen di dunia yang menderita Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka begitu menderita. Tetapi Bapak Ibu dalam Tuhan, biarlah kita mesti berani, kita mau rela menanggung penderitaan. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukankah kadang-kala kita dikucilkan, tidak disukai dan sebagainya. Karena apa? Kita disebut sebagai orang Kristen. Tapi inilah bagian yang harus kita tanggung Bapak Ibu. Seperti Yesus telah rela menanggung penderitaan buat kita sekalian. Yang keempat, Bapak Ibu, namanya keteladanan dalam hal berdoa. Dikatakan dalam Markus 1:35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas 6 ayat 12 atau Matius 14 ayat 23, ini salah satu ayat ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus berdoa ketika dia sudah menyelesaikan tugas Bapaknya. Jadi ketika malam hari, ketika dia sedang sendirian, Alkitab berkata dia berdoa kembali. Jadi kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, dia mengawali hidupnya dengan doa. Malam hari dia tutup segala aktivitas hidupnya dengan doa. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan keteladanan dalam hal berdoa. Bahkan dalam salah satu ayat ini, ketika dia ingin memilih 12 murid Bapak Ibu, Alkitab mencatat semalam-malaman dia berdoa. Makanya kita suka mendengar ada gereja mengatakan doa malam. Doa semalam-malaman istilahnya. Bapak Ibu, rupanya belajar mengutip, melakukan apa yang Yesus ajarkan. Jadi Tuhan Yesus pada waktu dia mau ingin memilih 12 murid ya Bapak Ibu, dia berdoa loh semalam-malaman. Bayangkan. Makanya kita pun Bapak Ibu Tuhan diajar melalui hal ini. Apapun yang kita ingin kerjakan, yang kita ingin rencanakan, jangan lupa kita bawa di dalam doa Bapak Ibu. Tuhan Yesus saja mau memilih murid aja dia mesti berdoa dulu.
Jadi inilah satu keteladanan yang diberikan kepada kita dalam hal berdoa. Makanya jemaat Tuhan harus memiliki kerinduan untuk mau berdoa. Bapak Ibu, meskipun kita tahu berdoa itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak enak Bapak Ibu. Ya. Kadang-kala doa itu memerlukan apa? Memerlukan ketekunan, kesabaran, memerlukan komitmen dan sebagainya untuk bicara tentang hal yang namanya doa. Tetapi hari ini kita kembali diingatkan, kalau kita disebut sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, Tuhan Yesus memberikan keteladanan yang keempat dalam hal dia berdoa. Ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan keteladanan dalam hal Yesus berdoa. Kita pun sebagai pengikutnya seharusnya mengikuti teladan dalam hal berdoa. Yang kelima Bapak Ibu, memiliki perkataan yang benar. Di dalam ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya Bapak Ibu. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Memiliki perkataan yang benar. Bapak Ibu Tuhan, kita jadi orang Kristen jangan memiliki perkataan yang tidak benar. Tentunya perkataan yang benar lawannya tidak benar. Tidak benar itu alias kebohongan Bapak Ibu. Jadi harus memiliki perkataan yang benar, bukan perkataan yang bohong. Dikatakan dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kemudian dalam Kolose 3:16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Bapak Ibu Tuhan, diingatkan kembali tentang perkataan. Jadi perkataan orang Kristen itu sangat dilihat, sangat diperhatikan Bapak Ibu. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki perkataan-perkataan yang benar. Sekali bukan perkataan-perkataan yang sebaliknya. Perkataan tidak benar. Apalagi kita jangan sampai menjadi penyebar berita kebohongan. Orang Kristen tidak boleh menjadi penyebar berita kebohongan yang kita kenal dengan nama hoax. Bapak Ibu, rupanya pada abad ke-20 di Amerika Serikat ada seorang anak kecil keturunan Afrika ini menjadi anak termuda yang mati, dijatuhi hukuman mati di kursi listrik Bapak Ibu. Namanya George Stanley Junior. 14 tahun Bapak Ibu dia mati di kursi listrik. Karena apa? Ternyata dia difitnah oleh orang kulit putih. Dituduh dia membunuh 2 orang kulit putih. Mayatnya dibuang di dekat rumahnya. Jadi diperkirakan dia yang membunuh. Saat itu Bapak Ibu, di Amerika orang termuda yang mati di kursi listrik namanya George Stanley Junior. Ternyata ketika diperiksa kembali kasusnya beberapa puluh tahun kemudian, dia gak bersalah. Jahat ya Bapak Ibu. Ternyata berita kebohongan, hoax, fitnah itu jahat Bapak Ibu. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh melakukan hal demikian. Kita harus belajar seperti Yesus, memiliki perkataan yang benar. Kita harus jadi pemberita kebenaran, bukan pemberita kebohongan. Yang keenam, dalam hal melayani.
Dalam Matius 20:28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberikan keteladanan dalam hal melayani. Apa buktinya? Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan apa? Untuk melayani. Bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus itu melayani. Menjadi hamba. Kita lihat sehari-hari hidup Tuhan Yesus, dia melayani. Dia pergi ke desa, satu desa ke desa yang lain. Dia melayani. Dan konsep melayani Tuhan Yesus adalah menjadi hamba. Bukan bos, jadi hamba. Dia melayani. Bahkan ketika dia mau mati di kayu salib, dia membasuh kaki para murid saat itu. Kembali dia memberikan satu keteladanan untuk hidup dalam hal bisa melayani satu dengan yang lain. Bapak Ibu Tuhan, mari kita mau belajar apa yang Yesus ajarkan dalam hal melayani. Kita mau melayani Bapak Ibu. Ya, melayani banyak hal yang kita bisa perbuat untuk Tuhan. Ya, jadi jangan Bapak Ibu berpikir kalau melayani itu hanya di atas mimbar. Tidak Bapak Ibu. Ya, kita bisa melayani Bapak Ibu banyak hal. Ya, baik penyambut jemaat, kolektan dan sebagainya. Kita bisa melayani. Apapun sebenarnya kita bisa lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka kita mau melayani bagi Tuhan. Persoalannya mau atau tidak. Yang terakhir Bapak Ibu, keterangan Yesus yang ketujuh yang kita bisa pelajari hari ini dalam hal berkorban. Dikatakan di dalam Yohanes 15:13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam hal berkorban. Bapak Ibu Tuhan, mari kita mau belajar terkait dengan hal berkorban. Bapak Ibu, terus terang berkorban itu tidak enak. Ya. Sekali saya katakan berkorban itu tidak enak Bapak Ibu. Karena ada sesuatu yang kita korbankan. Baik itu korban perasaan, ya, korban apa lagi? Korban pikiran. Korban apa lagi Bapak? Korban tenaga, bahkan korban uang, bahkan ada korban hak. Kita berkata sebenarnya saya ini punya hak. Tetapi relakah kita mengorbankan, berkorban hak kita? Memang sekali lagi tidak gampang Bapak Ibu. Tetapi saya percaya kalau kita mau belajar apa yang Yesus ajarkan dalam hidup kita, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan pakai hidup kita dengan ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, makanya Bapak Ibu jangan takut yang namanya berkorban. Kenapa? Tuhan Yesus sudah lebih dulu berkorban buat kita. Benar Bapak Ibu? Coba. Tuhan Yesus itu lebih dulu berkorban. Apa buktinya? Dia datang ke dunia, dia lahir di kandang hina. Kemudian dia mau dibunuh, dia diungsi ke Mesir. Kemudian akhirnya dia mati di atas kayu salib. Ya. Itu pengorbanan Yesus itu luar biasa buat hidup kita Bapak Ibu. Ya, pengorbanan itu luar biasa buat hidup kita. Satu kali Bapak Ibu Tuhan, ada satu artikel yang saya baca. Ada seorang pemilik sebuah toko Bapak Ibu. Ternyata di laci uangnya dia ada paku. Orang tanya, itu paku buat apa Pak? Emang buat jimat ditaruh di laci uang lagi. Dia bilang begini, setiap saya buka laci uang, saya lihat ada paku, saya ingat bukti pengorbanan Kristus di atas kayu salib.
Itu yang membuat dia Bapak Ibu sampai melakukan demikian. Makanya hari ini Bapak Ibu Tuhan, kita jangan takut berkorban. Kita harus rela berkorban. Ya. Karena Yesus telah lebih dahulu berkorban buat kita. Dan inilah keteladanan yang Yesus ajarkan buat kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Haleluya 12 kali. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan saat ini? Kalau Bapak Ibu mau didoakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari pertama sambil kita menyembah Tuhan. Kita percaya di atas pujian penyembahan Tuhan hadir dan bertakhta. Amin Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Bapak Ibu didoakan, angkat tanganmu terus. Pandang kepada Yesus. Pandang kepada Tuhan Yesus. Kami datang merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Berdoa buat setiap jemaat yang membutuhkan pertolongan-Mu saat ini. Engkau lihat tangan-tangan diangkat Tuhan. Terlebih Engkau lihat setiap hati-hati mereka. Tuhan tahu apa yang sedang mereka alami. Tuhan tahu pergumulan mereka masing-masing. Untuk itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat. Jamah kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami mengimani pertolongan datangnya hanya dari Tuhan yang mempunyai langit dan bumi dengan segala isinya. Hamba berdoa menyerahkan setiap tangan-tangan diangkat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah kemenangan dari Tuhan. Terimalah pertolongan dari Tuhan. Terimalah jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik-Mu Tuhan, kepunyaan-Mu. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha dagangan mereka, berkati rumah tangga dan studi anak mereka. Lindungi mereka dari yang jahat. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati terus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, Indonesia diberkati Tuhan. Diberkati hasil lautnya, diberkati hasil tanahnya. Indonesia diberkati oleh Tuhan dalam pemerintahannya. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan berkati para menteri yang membantunya. Tuhan memberkati TNI, Tuhan memberkati Polri, Tuhan berkati DPR dan MPR. Biar semuanya mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Tuhan, kami memberkati kota Jakarta di mana kami tinggal. Jakarta diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan kami Tuhan di tempat ini. Kami percaya lingkungan kami terus diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh terus jadi garam, jadi terangnya Tuhan di tempat ini. Dan nama Tuhan yang dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita yang hadir di sini maupun yang mengikuti ibadah secara online, kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini. Yang diberkati boleh katakan amin. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Selamat memberi dengan sukacita. Kita katakan Engkau baik. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari kita serukan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah.
membacakan warta jemaat Minggu 12 Februari 2023. Selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online. Pada hari ini Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 16 Februari pukul 5. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa hari Jumat 17 Februari pukul 18.30 WIB di Ruko Geraha Niaga. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah raya pada hari Minggu 19 Februari akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11 WIB bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan untuk memarkir kendaraan di Gedung Geraha Pena, mengingat lahan parkir yang terbatas dan mohon tidak memarkir kendaraannya di area sekitar salon maupun juga di pinggir jalan. Ibadah sekolah minggu pada tanggal 19 Februari akan mengadakan lomba menghias cupcake dalam rangka Valentine's Day. Bapak Ibu dapat membawa putra-putrinya untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu ini. Dress code untuk anak putra atau anak laki-laki menggunakan warna biru dan untuk anak perempuan menggunakan warna merah muda atau pink. Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Ricky dengan Yuliana pada hari Sabtu 18 Februari 2023 pukul 11 di Orchard Hotel Industri, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mohon doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka memasuki babak kehidupan baru mereka. Jika kedua mempelai hadir pada saat ini, sepertinya tidak ya. Pagi ini tidak ya. Oke. Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Gazela Baltasar pribadi dengan Feby Tania Harto pada hari Minggu 19 Februari 2023 pukul 12.30 di Ruko Geraha Niaga. Mohon doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka memasuki babak kehidupan baru mereka. Jika kedua mempelai hadir, mohon bangkit berdiri. Ada di sebelah sana Bapak Ibu Saudara. Dan ada di sebelah sini ya. Puji Tuhan. Berita duka cita telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga almarhum Bapak Insinyur Laus Sulawi, kakak dari Ibu Insinyur Anggia W. Sapia, dalam usia 67 tahun pada hari Senin 6 Februari. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu pada tanggal 8 Februari di TPU Tanah Kusir. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya telah dilaksanakan vaksinasi keempat atau booster kedua di Ruko Geraha Niaga pada hari Selasa 7 Februari lalu bekerja sama dengan Kelurahan Sukabumi Utara, Kapolsek dan Koramil Kebon Jeruk. Tim doa juga menyediakan form permohonan doa ya, jadi Bapak Ibu bisa mengisinya dan mengembalikan ke kotak permohonan doa yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, ada penjualan makanan di depan, mohon partisipasi jemaat. Dan gerakan minimal Rp2.000 sebagai gerakan misi juga masih terus kita laksanakan. Bapak Ibu bisa berpartisipasi dengan memasukkan dalam kotak 2.000 yang disediakan di depan. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga bisa menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Sekian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus berkati. Rupanya Bapak Ibu, minggu depan ada 2 pasangan yang akan menikah ya, hari Sabtu dan hari Minggu. Ya, kita doakan biar semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Mari kita akhiri ibadah kita bagi bersama-sama. Kita nyanyikan lagu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga
menurut kehendak-Mu. Mari katakan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah pertama kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, sebentar kami akan pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami semua. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.